Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di majelis ilmu di taman-taman surga. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman surga tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Halakatuz zikr," kumpulan-kumpulan yang di dalamnya ada tujuan mengingat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, itulah taman-taman surga. Dan disebabkan ini adalah taman surga, maka balasannya juga surga. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan duduk di majelis ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada jalan yang paling cepat mengantarkan kepada surga kecuali jalan menuntut ilmu agama. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang telah dijanjikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Kembali kita membahas pembahasan buku yang kita kaji pada hari ini rutin setiap hari Kamis ba'da salat zuhur, yaitu kitab yang berjudul Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati As-Sa'idah. Sarana-sarana yang bermanfaat, sebab-sebab yang bermanfaat yang mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang bahagia. Dan di awal-awal kajian kita katakan ini adalah pelajaran yang sangat penting. Semua manusia tentunya ingin bahagia, maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki, hendaknya dia mempelajari buku ini. Kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, di antara sarana yang bermanfaat atau sebab yang bermanfaat yang mengantarkan kepada kebahagiaan, menghilangkan kegalauan dan kesedihan adalah al-iktsar min zikrillahi azza wa jalla. Memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak mengingat Allah. Ini merupakan di antara sebab Allah akan memberikan kita kebahagiaan. Karena di antara tanda hati yang bahagia adalah ketenangan. Seseorang yang hatinya diberikan ketenangan oleh Allah, hatinya nyaman, tentram, dialah orang yang bahagia. Walaupun mungkin secara materi dia jauh daripada yang lainnya, tapi hidupnya penuh dengan ketenangan, dialah orang yang bahagia. Dan di antara kiat untuk mendapatkan ketenangan hati tersebut adalah memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak zikrullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, hati-hati menjadi tenang. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak mengingat Allah, resapi zikir-zikir setelah salat, jalankan zikir pagi dan petang,
jalankan zikir-zikir harian, baca doa di setiap aktivitas kita, maka insyaallah kita akan menjadi orang yang bahagia, diberikan ketenangan dan dihilangkan kegalauan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini insyaallah kita akan masuk kepada sebab atau sarana yang bermanfaat yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang buku ini Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa kadzalika at-tahaddus bi ni'amillahi adh-dhahira wal batinah. Juga di antara sebab yang mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan, menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesedihan adalah seseorang sering-sering menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Jadi di antara kunci yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan, menghilangkan kegalauan adalah kita sering-sering menyebut-nyebut nikmat Allah, baik yang nampak al-zahira maupun yang tidak nampak al-batinah. Fa inna ma'rifataha wa tahaddusa biha yadfa'u Allahu bihi al-hamma wal ghamma wa yahussul abda ala syukri alladhi huwa arfa'ul maratib wa a'laha. Karena sesungguhnya tatkala seseorang itu mengenal nikmat-nikmat Allah, dia mengetahui bahwasanya Allah memberikan dia nikmat yang begitu banyak, kemudian dia senantiasa sering menyebut-nyebut nikmat Allah, itu di antara sarana yang menghilangkan kegalauan pada diri seseorang. Itu merupakan sarana yang menghilangkan kecemasan pada diri seseorang. Bahkan bukan hanya menghilangkan kesedihan dan kegalauan, dengan menyebut-nyebut nikmat Allah, mengenal nikmat-nikmat yang Allah berikan, mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Kita katakan seseorang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang mengenal bahwasanya dia diberikan nikmat oleh Allah. Tatkala seseorang itu tidak menyadari dia banyak diberikan nikmat, maka dia tidak mungkin bersyukur. Maka tatkala seseorang itu senantiasa menyebut-nyebut nikmat Allah, mengenal, mengetahui, mengakui dirinya banyak diberikan nikmat oleh Allah, itu mendorong dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kedudukan yang tinggi. Sebagaimana kita katakan, orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang pilihan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antara sekian banyak manusia yang bersyukur itu hanya sedikit. Dan orang yang sedikit itu adalah orang yang berkelas. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadilah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Hatta walau kana al-'abdu fi halati faqrin aw maradin aw ghairihima min anwa'il balaya, fa innahu idza qabala baina ni'amillahi 'alaihi allati la yuhsalaha 'addun wa la hisab wa baina ma asabahu min makruhin lam yakun lil makruh ila ni'ami nisbah. Sekalipun seseorang itu berada di dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang fakir, atau mungkin dia diuji dengan sebuah penyakit, atau selain daripada itu, daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia, maka dia tetap dianjurkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sekiranya dia mencoba untuk membandingkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia dengan ujian yang Allah berikan kepada dia, maka niscaya ujian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Maka kita dituntut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Coba kita hitung. Antum diberikan kertas, antum tulis apa ujian yang Allah berikan kepada antum. Apa sesuatu yang antum tidak senangi yang antum dapatkan saat ini. Terus antum disuruh tulis nikmat-nikmat apa yang antum telah diberikan oleh Allah. Maka tidak ada apa-apanya ujian tersebut. Ya, nikmat Allah begitu banyak. Dan ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian mencoba untuk menghitung
nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian tidak akan sanggup. Menunjukkan nikmat tersebut begitu banyak Allah berikan kepada kita. Bahkan kita punya pengalaman masing-masing. Ada sesuatu yang kita tidak minta Allah berikan kepada kita. Siapa di antara antum yang setiap pagi berdoa, ya Allah, mudahkanlah aku di hari ini menghirup oksigen? Siapa yang dari antara yang minta? Siapa yang minta di antara kita? Mungkin hanya segelintir orang. Tapi Allah berikan kita nikmat yang begitu besar. Bahkan di dalam keadaan lalai sekalipun, di dalam keadaan kita jauh dari Allah sekalipun, Allah tetap memaksakan oksigen itu masuk ke dalam dada-dada kita. Nikmat yang luar biasa. Bagaimana di pagi hari kita bangun, mata kita bisa kita gunakan dengan normal, telinga kita bisa gunakan, kaki dan tangan kita bisa bergerak, dan seterusnya. Baru yang di dalam diri kita saja kita tidak bisa menghitungnya. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Allah berikan kita keluarga yang Masya Allah. Allah berikan kita istri, Allah berikan kita anak, Allah berikan kita teman-teman yang soleh, Allah berikan kita kerjaan, mungkin gajinya pas-pasan, tapi di dalam kerjaan tersebut ibadah tidak pernah dicegah, tidak pernah dibatasi, dan seterusnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Maka sekiranya kita mencoba, ujian itu pasti ada, teman-teman sekalian. Ujian itu pasti ada. Hidup ini merupakan di antara keharusannya kita diberikan ujian oleh Allah. Jangan pernah antum berpikiran orang yang bahagia itu nggak punya ujian. Enggak. Orang yang bahagia dia juga punya ujian. Coba kalau kita lihat siapa orang yang paling bahagia di antara kita kaum muslimin, maka jawabannya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di samping itu beliau adalah orang yang paling berat ujiannya. Maka ujian itu selalu ada. Bahkan dunia ini adalah disebutkan dalam sebuah hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Antum tahu bagaimana definisi penjara? Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ada larangan di sana. Ada batasan di sana. Ada sesuatu yang kita lakukan tidak bisa kalau kita di penjara. Nah, itulah dunia. Ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi yakinlah, dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ujian itu tidak ada apa-apanya. Bahkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah kirimkan ujian, itu kebaikannya kembali kepada kita. Orang yang diberikan ujian kemudian dia bersabar, pahala tanpa batas. Wa basyiris sabirin. Orang yang diberikan ujian kemudian dia bersabar, pahala yang besar. Sebagaimana hadis yang kita baca di dalam kitab ini di awal-awal pembahasan, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara orang yang beriman, perkaranya semua baik. Apa itu? In asabahu syarra syakara. Apabila dia diberikan sesuatu yang dia senangi, maka dia bersyukur. Fakana khairan lah. Wa in asabahu darra sabara. Fakana khairan lah. Dan apabila dia diberikan sesuatu yang tidak dia senangi, maka dia bersabar. Dan keduanya itu baik bagi dia. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, yakinlah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah tatkala kita diberikan ujian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan kita ujian kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. Mungkin sebagian kita mengatakan, dulu sebelum saya mengaji, sebelum saya rajin sholat, ujiannya nggak kayak gini amat gitu. Dulu nggak seberat ini. Maka jawabannya, kalau dulu antum diberikan ujian yang sekarang, mungkin antum tidak kuat. Tapi sekarang antum sudah dekat dengan agama Allah, hadir di dalam majelis ilmu, menjaga ibadah, Allah yakin antum mampu, Allah berikan ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi hadirkan, tatkala antum mendapatkan ujian, hadirkan di hati antum, di benak antum, antum mampu melewatinya. Kalau tidak mampu, Allah tidak akan berikan. Dan ingat, ujian dibandingkan nikmat Allah, maka tidak ada apa-apanya. Allah lebih banyak memberikan kita nikmat-nikmatnya. Kemudian, balil makruhu wal masaib idza ibtalallahu bihal abda wa adda fiha wazifat as-sabr wal ridha wat taslim hanat wa ta'atuha wa khaffat mu'natuha wa kana ta'milul abdi li ajriha wa sawabiha wa ta'abbudu lillahi bil qiyam bi wazifati as-sabr wal ridha yada'ul asya'al murrata hulwatan fatunsihi halawatu ajriha mararata sabriha.
Bahkan ya, tatkala seorang diuji dengan sesuatu yang tidak dia senangi, musibah, kemudian dia melewatinya dengan bersabar dan ridho dan menerima, maka tekanannya akan berkurang. Ya, bebannya akan menjadi lebih ringan dibandingkan orang yang tidak bersabar, tidak ridho tatkala diberikan ujian. Kemudian orang-orang yang beriman tatkala diberikan ujian, maka dia berharap pahala, ganjaran dari Allah dari ujian tersebut. Dia jadikan ujian yang Allah berikan kepada dia sarana untuk beribadah kepada Allah dengan merealisasikan sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila demikian, akhirnya sesuatu yang pahit akan menjadi manis, dan manisnya pahala akan melupakan beratnya ibadah sabar di dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Wa min anfa'il asya' fi hadzal mawdi' isti'malu ma arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih haitsu qala unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dan juga di antara sesuatu yang bermanfaat di dalam pembahasan ini adalah seseorang mengamalkan apa yang telah diberikan petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lihatlah orang yang dibawa kalian dalam urusan dunia, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat orang-orang yang berada di atas kalian dalam urusan dunia. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena itu akan menjadikan kalian lebih mudah bersyukur dan tidak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kunci. Jemaah sekalian, kita ingin bahagia, amalkan hadis ini. Kita ingin hidup nyaman, hati tenang, amalkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dari urusan dunia. Kita lihat sekali lagi, urusan dunia. Dan jangan melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Jadi, di antara sebab seseorang itu nikmat yang Allah berikan kepada dia hilang, atau yang sebelumnya dirasakan kenikmatan kemudian lenyap rasa nikmat tersebut, disebabkan dia salah memandang. Jadi pandangan ini penting. Tatkala antum suka menoleh kepada orang-orang yang di atas antum, antum lihat, antum punya sepeda motor, tapi antum lihat, wah ini punya mobil, mobilnya banyak, di rumahnya berjejer, rumahnya kayak istana. Oh ini HP-nya bagus, aku cuma begini. Ini motornya moge, saya cuma mocil misalnya. Terus akhirnya kita nggak bersyukur. Yang tadinya besar nikmat yang kita miliki, disebabkan kita salah pandang seperti itu, akhirnya kita merasa kita orang yang sedikit mendapatkan nikmat. Dan sebaliknya, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Dan ini kaidah yang sangat penting jemaah sekalian. Sesusah apapun hidup kita, sesempit apapun hidup kita, seberat apapun ujian yang kita hadapi, yakinlah ada orang yang lebih berat daripada kita. Ini merupakan sesuatu yang nyata. Kita merasa hari ini kita orang yang punya ujian begitu banyak. Coba lihat, apa sih ujian antum? Paling yang tidak jauh dari fulus saja. Saldo nggak ada, dan seterusnya. Palingan gak jauh-jauh dari itu saja. Tapi antum lihat orang di bawah antum. Antum masih mending punya kerjaan, walaupun saldonya terisi setiap awal atau akhir bulan. Alhamdulillah, masih banyak orang di luar sana yang gak punya kerjaan. Antum hari ini naiknya hanya sepeda motor. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Lihat di luar sana betapa banyak orang yang gak punya sepeda motor. Betapa banyak orang yang hanya naik sepeda. Yang punya sepeda, lihat, masih banyak orang yang jalan kaki nggak punya sepeda. Yang jalan kaki, lihat, masih banyak orang yang nggak punya kaki. Terus lihat ke bawah,
kita akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ujiannya apa? Belum punya rumah, masih menjadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Bersyukur kepada Allah. Jangan lihat orang yang punya rumahnya pakai lift di dalamnya. Asal buka handphone, lihatnya orang yang kaya-kaya. Akhirnya, ya Allah enaknya begini nih. Akhirnya merasa orang yang paling kasihan di dunia ini, paling sedikit nikmatnya. Jangan, lihat orang yang susah. Kita masih jadi kontraktor, alhamdulillah, masih bisa kontrak rumah. Masih banyak orang di luar sana nggak punya rumah, nggak bisa ngontrak. Terus akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita akan dikecam oleh sebagian orang karena ada sebagian orang yang mengatakan, kalau kita nggak lihat ke atas, kapan kita naik level, kata mereka. Maka kita katakan, kalau antum mau lihat, silahkan. Tapi terlalu banyak melihat kepada orang yang di atas kita, itu merusak hati. Itu merusak hati kita. Kenapa hadis ini ditutup dengan fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum? Karena melihat yang di bawah kita, orang-orang yang di bawah kita, itu memudahkan kita bersyukur. Karena kalau kita melihat yang di atas kita, di alam bawah sadar kita, kita mulai membanding-bandingkan nikmat kita dengan orang tersebut. Gak usah jauh-jauh lah. Lelaki misalnya, ya, dulu mungkin istrinya yang paling cantik. Tapi kalau antum tidak pandai menjaga pandangan antum lihat yang di luar sana yang lebih cantik, antum akan hilang nikmat melihat istri antum yang awalnya cantik. Kenapa? Antum melihat yang di atas dari apa yang antum miliki. Contohnya lagi, laki-laki pagi-pagi biasanya di antara kebiasaan manusia nonton berita presenternya cantik-cantik. Di alam bawah sadarnya, loh, kok istriku ndak selangsing ini, kok istriku ndak mancung kayak gini, wah cantik sekali. Akhirnya tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Padahal di awal-awal nikah dulu kaulah segalanya. Tapi dicabut nikmat tersebut gara-gara salah memandang. Begitupun juga nikmat yang lainnya. Rumah yang dulunya lapang, dulunya nikmat, walaupun hanya sederhana, ngontrak, tapi terkikis gara-gara suka melihat yang FYP. Ya, wah, pamer ini, pamer itu. Saya baca beberapa waktu yang lalu di media sosial, pemuda-pemuda di zaman sekarang banyak yang down gara-gara fenomenal FYP katanya. Karena yang FYP itu pasti yang wah-wah semua. Akhirnya yang melihat ke sana terus dipandang tanpa didasari dengan keimanan yang kuat, down dia dan seterusnya. Maka ini penting jemaah sekalian. Ingat, seberat apapun ujian kita, sebesar apapun permasalahan kita, kesulitan kita, yakinlah masih ada orang yang lebih susah daripada kita. Tatkala istri antum misalnya susah untuk diajak sederhana, kalau lihat istri sudah mulai lihat branded, sesekali ajak dia jalan, lewati rumah-rumah orang yang susah. Lihatkan itu, coba lihat dia gendong anak, cari kardus di tempat sampah. Kita bersyukur kepada Allah kita masih seperti ini. Iya, ajak keluarga kita, sesekali nggak apa-apa. Mungkin kita paham akan perihal ini, tapi istri kita mungkin nggak paham. Nggak usah basa-basi, ajak jalan, lihat orang-orang susah. Latih dia, sadarkan dia bahwasanya sebut nikmat Allah. Alhamdulillah kita masih seperti ini, kita diberikan ini. Lihat itu, masih ada orang yang lebih susah daripada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Terus punya anak, kadang anak itu bergaul dengan temannya, "Pak, Bu, temanku punya ini, enak ya kayak dia, punya orang tua kaya." Ajak jalan. Keluar rumah, lihat anak-anak yang didorong pakai gerobak oleh orang tuanya mencari sisa-sisa makanan. Lihatkan, kita lebih baik nasib kita nak daripada orang itu. Kita diberikan nikmat. Bagaimana kalau kamu dalam keadaan seperti itu? Berikan dia pelajaran secara nyata. Ini sangat penting agar kita tidak terlena dengan dunia dan kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, tatkala kita ingin bahagia, jadilah orang-orang yang mengenal nikmat Allah dan menyebut-nyebut nikmat Allah.
Barang siapa yang mengenal dan menyadari dia banyak diberikan nikmat dan senantiasa menyebutnya, dia akan termotivasi untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan di antara cara yang memudahkan kita untuk bisa menjadi orang yang bersyukur, lihatlah orang-orang yang di bawah kita dari urusan dunia, jangan lihat orang-orang yang berada di atas kita dalam urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, nggak apa-apa kita lihat orang yang di atas kita. Di antaranya kita lihat ibadahnya Rasulullah, kita lihat ibadahnya para sahabat, kita lihat ibadahnya para ulama, bagaimana mereka belajar, semangatnya luar biasa dalam kebaikan, dalam perihal agama. Lihat yang di atas kita supaya kita termotivasi. Tapi dalam urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita. Dan apa yang disampaikan di sini merupakan salah satu rukun syukur. Disebutkan di sini, kalau ingin bahagia, hilang kegalauan, kecemasan, perbanyak menyebut-nyebut nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat-nikmat Allah maka bicarakanlah, sampaikan kepada orang, alhamdulillah aku diberikan ini, dan seterusnya. Selama kita tidak hadirkan niat sombong, berbangga-bangga, enggak, kita hadirkan Allah banyak memberikan nikmat kepada saya. Dan ini merupakan salah satu rukun syukur. Rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, syukur dengan hati, kita meyakini semua nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan, kita memuji Allah dengan pujian-pujian, atau kita bertahaddus, ini dia, menyebut-nyebut nikmat Allah. Tatkala ditanya dari mana kamu dapatkan ini, katakan hadza min fadli rabbi, ini dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sandarkan kepada diri kita, jangan sandarkan kepada kehebatan kita, sandarkan kepada Allah. Sebutkan nikmat-nikmat Allah dengan lisan kita, perbanyak pujian kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dengan anggota badan. Maksudnya apa? Nikmat yang Allah berikan tidak kita gunakan kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Semakin kita menjadi hamba yang bersyukur, semakin baik ibadah kita. Semakin kita menjadi hamba yang bersyukur, semakin hebat ibadah kita. Sebagaimana Nabi SAW sudah dijamin pengampunan dosa, sudah dijamin masuk surga, tapi solat masih bengkak kakinya, sampai bengkak luar biasa. Siapa di antara antum yang solat sampai bengkak kakinya? Nggak ada. Rasulullah sudah dijaminkan pengampunan dosa, dijaminkan masuk surga, salat disebutkan sampai kakinya bengkak, pecah-pecah. Kemudian istri beliau bertanya, kenapa sampai seperti ini? Apa kata beliau? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas bagiku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, maka inilah 3 rukun syukur. Kalau ingin benar-benar syukur kita itu syukur yang benar, bersyukurlah dengan hati, bersyukurlah dengan lisan, bersyukurlah dengan anggota badan. Dengan hati meyakini semua nikmat dari Allah, dengan lisan memuji-muji Allah dan bertahaddus menyebut-nyebut nikmat Allah, dan dengan anggota badan dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan asyukru ta'atul mun'im. Syukur adalah dengan mentaati zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktunya terbatas, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak kita sempat baca, dan kurang lebih saja apa yang beliau sampaikan dari apa yang kita baca dari buku Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, dan kita bisa amalkan, dan semoga kita di antara orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.